Pada episode sebelumnya, kami meninggalkan motor NMAX kami, si Boku, di Ternate dan menitipkan kepada Bang Andri untuk dijual kembali. Kami pun menyeberang dari Ternate menuju ke daratan Halmahera menggunakan speedboat. Untuk perjalanan selanjutnya, kami dipinjamkan mobil oleh Dr. Dennis, sebuah mobil Triton yang diberi nama Blacky. Kami pun langsung menyetir, bergerak menuju ke Halmahera Barat. Namun, di luar dugaan, kami mengalami musibah di mana mobil kami tiba-tiba remnya blong di turunan cukup ekstrim. Mobil kami berputar hingga 2 kali di tengah jalan raya. Kejadian ini cukup heboh, sampai seluruh warga kampung keluar karena khawatir dengan kondisi kami. Kami pun cukup kebingungan, karena bengkel itu hanya ada di kota terdekat, dan di situ tidak ada sinyal sama sekali. Kami terpaksa berlari ke dataran tinggi untuk menelepon bantuan. Sambil menunggu pertolongan, kami cukup kelaparan, karena di sepanjang jalan ini tidak ada warung sama sekali. Akhirnya, kami makan mangga untuk mengganjal perut yang lapar. Setelah beberapa jam berlalu, teman kami, Dr. Dennis dari Halmahera Timur, datang membantu kami. Namun, perbaikan tidak bisa langsung dikerjakan, karena kami harus menunggu di tepi jalan untuk membeli spare part yang dikirimkan dari kota terdekat yang jaraknya masih beberapa jam dari sini. Setelah spare part tiba, perbaikan pun langsung dikerjakan hingga tengah malam. Setelah lebih dari 6 jam terdampar di tepian jalan, akhirnya mobil kami sembuh kembali. Dan kami pun langsung lanjut perjalanan di tengah malam menuju kota Jailolo untuk beristirahat. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Selamat pagi, kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil. Ini recap update ya setelah kejadian semalam ya, heboh banget. Aku pas tidur, aku baru nyadar bahwa karena aku terkapar ya, aku udah capek tuh kayak gak bisa mikir apapun. Kan kita udah kelelap, kecapean. Cuman pas aku bangun pagi, aku tuh baru nyadar kita tuh bisa mati kapanpun sebenarnya. Ya mati udah ditentukan sama Tuhan. Cuma aku ngobrol lagi sama si Bang Des kemarin kan dia ada kasih tahu aku tentang kalau lu salah ngambil langkah kemarin, kau tuh terperosok antara terbalik mobil kau gara-gara kau di sana sama kau masuk ke jembatan yang jurang itu. Ya. Karena habis aku semalam naik mobil ya melewati jembatan itu, aku baru melewati itu semua, kiri itu jurang semua. Jadi kau bayangkan kalau aku mutarnya salah aja, mutarnya tuh bukan ke kanan tapi ke kiri, Jajago udah tamat. Wassalam. Mati mungkin enggak, tapi mungkin luka-luka lah ya. Luka aja kok. Luka atau mobil rusak. Iya. Atau mungkin jangan sampai amit-amit ya, ada yang kena jadi musibah, kena kecelakaan gitu lah. Karena aku baru kasih tahu sama Bang Dennis, dia bilang gini, dia bilang kok hati-hati kalau di daerah sini, kalau Koko tuh kayak nabrak orang. Dia bilang Koko mau minta maaf atau apapun, biasanya dibilang mereka tuh duluan emosian duluan. Jadi emosi duluan baru nalarnya masuk gitu loh. Jadi tuh bisa saja mobilmu dibakar itu loh. Kalau kau nabrak orang sini sampai mati, istilah gitu. Itu ngomong kasarnya sih. Panik juga aku. Lo ya kayak even kau gak nabrak orang pun, Bang dia suruh aku hati-hati, Bang kalau kau nabrak anjing hati-hati. Sini masih ada hukum lokal ya, hukum adat. Itu hitung per puting. Karena kisah nyata dia sendiri, kan dia dokter ya. Dia tuh punya temannya dokter juga yang tinggal di daerah, aku lupa namanya apa. Dia tuh nabrak anjing. Dan kemudian dia udah turun mau nyari siapa pemiliknya, mau ganti rugi gitu. Cuma karena nggak ketemu pemiliknya siapa, ya udah dia pulang. Kemudian malam-malam disamperin sama warga yang punya anjing itu. Jadi aku kira kan ini dokter mau bayar duit kan, ya udah kelar. Enggak, dipukul dulu. Habis dipukul, baru ngobrol, baru dibayar duitnya. Nah endingnya sih ya dia visum, lo ke polisi, akhirnya ya juga kena sanksi lah intinya. Cuman tuh kayak emosinya kena duluan. Lah aku mikir anjingnya gitu, tapi kalau kita nabrak orang, wow gitu loh. Kalau sapi masih oke lah, karena kalau nabrak sapi di daerah sini tuh mereka masih takut.
karena udah ada perdanya toh. Kalau sapinya lepas liar di jalan, lalu kita yang nabrak, yang satu yang punya sapi. Iya. Cuman anjing sama babi masih enggak. Jadi kalau kau nabrak anjing atau babi, kau yang bayar denda. Nah begitulah. Cuman ada sebuah kabar gembira juga, Beb. Kau lihat secara view kita punya sangat menyala dan cerah. Itulah betul. makanya bahagia kan? Ini adalah penginapan kita buat di Halmahera Barat, Iya. di daerah Jailolo ya. Ini namanya Rapa Pelangi dan tempatnya tuh bagus banget. Semacam Kayak Maratua yang mini yang kemarin kita pergi Iya, itu loh, ini, arah satu. ini kayak arah gitu. satu Maratua yang di Kalimantan Timur. Iya. Ya, kita review dalamnya. Dari luar itu kelihatan kayak bungalow gitu nih. Jadi mirip banget kan sama arah satu versinya. Ini tuh kayak lebih ke Tanjung nggak sih? Yes. Jadi look bukan itu. laut lepas. Nah ini kita punya ruangan. Di sini kita punya kulkas, kita bisa cuci-cuci, dan ini kita punya toilet nih. Nah, bagus banget kan? Jadi ini adalah balkon luarnya nih. Balkon luar plus view-nya itu langsung menghadap ke laut. Bagus banget sih ini. Gila ya, Halmahera Barat bagus-bagus ya. Maluku Utara ini luar biasa. Dan yuk kita lihat kamarnya. Ini dia kamarnya. Langsung menghadap ke laut juga. Bayangin nggak kita lagi tidur nih. Terus bangun-bangun kan langsung menghadap ke sini. Aduh, gila shadow-nya. Bagus banget kan? Ini cocok banget untuk orang yang mau honeymoon. Dan harganya juga terjangkau banget. Jadi jangan lupa kalau kalian ke Jailolo, Halmahera Barat, itu jangan lupa ke Tanjung Rapa Pelangi. Tadi aku lihat masih kosong, terus tiba-tiba ada gerombolan ikan. Ikan apa ini, Beb? Ini tuh ikan kembung kayaknya. Gila banyak. Ya enak nih digoreng. Aku pancing dia, tunggu. Gila banyak banget. Weh, jangan deh. Dan sekarang aku akan ngajak kalian buat jalan-jalan di sekitaran Jailolo ya, Halmahera Barat. Aku mau lihat kotanya kayak gimana sih kulinernya, dan katanya di sini duriannya murah-murah. Kami mau nyari durian dulu. Benar. Kita mulai hari dengan cari makan dulu karena kelaparan banget. Ini salah satu rekomendasi dari banyak orang, katanya ini paling enak. Iya, Resto kita mau coba penasaran. Dan di Apa? sini banyak sih, ada ayam bakar, ikan bakar, bebek bakar. Oh, bukan makanan lokal berarti, ini dari makanan Jawa. Iya. Yuk, makan dulu. Tapi ramai, coy. Bagus lah, berarti enak. Dari menu yang banyak itu, aku pesan namanya ayam Coca-Cola ya. Aku kaget di Jailolo kita bisa menemukan ayam Coca-Cola. Berarti sebanyak 3 ya? Dan memang menggunakan Coca-Cola sebagai bahan bakunya buat bikin ayam ini. So, gigitan pertama kawan. Oh, dia dapat memanisnya Coca-Cola. Soda udah hilang, soda hilang semua. Oh, kayak ayam pedas manis, tapi gulanya bukan dari gula pasir, gulanya Coca-Cola. Agak lucu sih, tapi ayamnya empuk ya. Berarti fun fact, di Halmahera ini Maluku Utara, ayamnya itu rata-rata ayam frozen, betul udah kemasan. Sekilonya kemarin aku dengar katanya 70.000. Nggak, itu tuh kayak bikin meja Surabaya buat bikin ke seluruh Maluku Utara.
Makanya harga ayam cukup mahal. Kenapa? Suka aku. Ayam Coca-Cola yang kau bisa makan di Jailolo. Itu menarik. Aku rasa Jawa juga banyak. Cuma karena ini di Jailolo, dia spesial. Emak. Sekarang kita lagi mendekati pusat kota Jailolo dan jalannya mulus dan besar. Ya sebelum kita lewat, yang menuju Jailolo memang agak ancur, tapi di kotanya oke sih aku lihat. Oh enggak, sorry, berubah lagi di kondisi aspal. Sekarang aku lagi cari bengkel mobil yang ada di daerah kota ini, tapi susah setengah mati kawan. Karena nggak tahu ya, lebih baik bengkel motor. Bengkel mobil tuh kayak cuma ada 1 atau 2, itu pun di Maps tuh kayak nggak ada reviewnya, nggak ada foto, nggak ada ulasannya. Jadi tempat-tempat kayak gini memang lebih mudah kalau nanya warga lokal dibanding pakai Google Map. Ya begitulah kawan. Oke, sampai sudah di bengkel mobil. Bang, apa nama bengkel mobil ini? Nama bengkelnya apa? Nggak tahu namanya, mantap. Tanya bos. Itu mau apa? Servis minyak rem. Oh, Dia ada kena angin. Apa nama bengkel ini, Pak? Dharma Motekan. Sekarang kita mau servis dulu si Black Key ya, karena pegang kita tuh masih panjang, jadi kita harus pastikan semuanya aman dan siap buat di perjalanan. Mulai dari cek mesin ya, kemudian oli, sampai kondisi seluruh mobil bakal dicek secara penuh. Jadi lumayan kaget pas kita cek tuh ada kayak bekas oli di bagian depan ya. Ternyata aman ya. Kami kira awal itu oli apa, oli kompresor atau freon atau apapun. Ternyata itu kata Dr. Dennis itu adalah bekas minyak rem yang kemarin dia cuci pakai aqua. Jadi masih basah dan ada kayak bekas-bekas minyak oli gitu loh. Jadi so far aman. Jadi sekarang aku harus minta bapaknya buat buang angin di minyak remnya di depan dan di belakang. Soalnya pas aku coba bawa nih semalam, dia tuh kayak ngebles gitu loh. Bles. Yang kedua baru dia pakem. Jadi bles lo pakem. So itu katanya gejala karena kita buang anginnya belum maksimal. Sekarang kita buang angin di depan dan di belakang, semoga aman. Oke, sudah. Nah, berapa Pak? 50. Siap. 50.000. Makasih banyak Pak ya. Alright, sekarang kita sudah kelarin mobil. Yang paling penting kedua adalah BBM-nya. Karena Dexlite di SPBU ini cuma ada 1 SPBU dan itu pun katanya ya sering tidak ada. So ini aku di jam 2.30 siang. Kita akan cek dulu SPBU sini, semoga ada Dexlite. Stok kita untuk menuju ke Tobelo masih ada perjalanan 6 jam ke Tobelo. Tadi kita nunggu sekitar hampir 10 menit. Yang bagian Dexlite nggak ada orang. Halo kakak, isi penuh, aman. Karena baru datang tuh. Isi penuh. Kalau pakai kartu bisa? Belum, cuma cash. Oke. Belum. Semuanya cuma bisa cash. Jadi selama kita di Halmera, kita harus tarik banyak uang cash karena di mana-mana itu. Bahkan tadi aku lagi di depan makan, mereka bingung, curious, mereka kayak bingung gitu loh. Jadi tarik cashnya banyak. Dan di sini cuma bisa tarik di BRI Link. Itu kayak ada di kios-kios kecil tuh. Indomaret nggak bisa Indomaret. Indomaret nggak bisa, tadi aku udah tanya. Berapa kakak? 178 ya. Siap kakak. Perjalanan dari Sofivi ke Jailolo itu total 96 kilo. Kita habisnya itu 13 liter. Nah, berapakah per liternya? Oh, 3.000. Per kilo? Berpikirlah. Gila boy, panas cuacanya di Halmahera. Kok aku merasa ya cuaca di sini lebih panas daripada di Ternate ya. Terus aku sampai ngadem di bawah saya. Rasanya aku gak mau keluar. Ini pun AC-nya rasa-rasa gak dingin. Kok bayangin nggak? Kalau Bado gak pinjam kita mobil, kayaknya kita mati ya nyala panasnya. Tidak. Aku tak mau keluar Jan. Panas. Tuh, menyala.
Panasnya. Terik kali mataharinya. Jadi, kami berdiri tepi jalan karena kami ketemu tulisan Pasar Buah Jailolo. Udah ada durian? Yang jual nasi kuning, nasi makan. Iya. Aku lagi nyari dalam mungkin ada durian kan. Cuman aku tak ketemu juga. Ayo coba lihat. Itu ada salon malah. Mana? Pasar Gak Buah. ada, beda kali. Nggak serius, Beb. Ini malah baik pijat. Pijat tradisional A, pijat tradisional B. Dan ini lapaknya banyak. Tapi tak ada yang jual. Memang harus ke ladang-ladangnya kali. Ini dia kota Jailolo, sebuah kota kecil di Pulau Halmahera. Ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Halmahera Barat. Jailolo itu dikenal sebagai kota yang nggak terlalu padat, dengan suasana yang masih tenang dan dekat dengan alam. Dari beberapa sudut kota, kita tuh bisa melihat perbukitan hijau setelah Gunung Jailolo yang menjulang di kejauhan dengan ketinggian sekitar 1000-an meter. Itu menjadi salah satu latar alam khas dari wilayah ini. Di kawasan tepi teluk, berdiri salah satu ikon penting, yaitu patung Saloi. Monumen ini dibangun sebagai simbol ketangguhan perempuan yang terbiasa bekerja keras demi masa depan anak-anaknya. Patung ini tuh menggambarkan sosok seorang ibu yang sedang membawa bakul dari anyaman bambu yang biasa disebut dengan Saloi, ransel gendong tradisional dari khas Maluku Utara. Hingga saat ini, masih banyak perempuan di Halmahera Barat yang menggunakan Saloi ketika beraktivitas, terutama ketika berkebun. Selain patung Saloi, juga terdapat Masjid Raya Sigilamo Jailolo. Ini tuh menjadi salah satu landmark kota ini, dibangun pada tahun 2014 di atas lahan seluas 2,5 hektar. Perpaduan antara pemandangan alam, simbol budaya, dan juga bangunan ikonik membuat kota Jailolo itu punya rasa yang unik ya, sederhana, namun punya karakter yang kuat dan menarik buat dijelajahi. Ini adalah perjalanan di sekitaran kota Jailolo-nya. Kita lagi menuju ke tempat-tempat yang punya kayak desa adat atau rumah adat. View-nya bagus loh. Tuh. Ini tuh kayak perbukitan yang syadu. Cuman yang panas memang sini. Ini kayak kita lagi melihat lukisannya Gunung Inerie. Segitiga banget itu. Jadi kita nih mau pergi ke rumah adat yang ada di daerah Jailolo, Sasadu gitu kan. Coba kau lihat depan. Yang utama Di kena blok. blok. Wah, ini bahaya, Jan. Aku sih no comment lah. Jangan ikutin, Jan. Biasa saya Nggak pengalamanku kalau di Maluku Utara, dia blok itu pasti ada acara sesuatu di sana. So, daripada aku kena marah ataupun kenapa, ya sudah. Begitulah. Kita menuju ke spot lainnya yang di Jailolo. Ini jalan utama loh, memang. Nah, karena ini ada jalan-jalannya nih, ada jalan alternatif. Cuma tuh sempit banget, aku takut. Jadi, kalau kalian lihat di kiri kanan, ini kan kayak ada lumpur-lumpur kan, betul nggak? Nah, ini adalah bekas dari banjir yang menghantam Halmahera Barat kemarin. Itu di sebelah kanan itu bahkan ada sampan fibernya BNPB tuh buat rescue punya itu. Berarti kemarin tuh ini masih lumpur semua, cuma udah dibersihkan. Nah, yang parah tuh kena di daerah Ibu namanya, di Halmahera Barat. Dan sekarang kita akan hunting durian Jailolo. Oh, kecil-kecil semua, kakak. Yang besar tinggal ini satu. Kayak kecil-kecil berapa ini? Ada yang 300, ada yang 150. 150? Iya. Kecil banget ya. Iya, Pak. Oke, Mini berarti banget. yang lagi diisukan durian. Jadi pas aku di Ternate dibilang durian Jailolo itu ada yang 120, ada yang 350, berarti harganya sudah inflasi kawan-kawan. 150. Mereka dia kakak, mantap. Mereka. semua. Rasa dulu. Ayo, Mari kita rasa. coba rasa dulu.
Kalau tidak manis boleh tukar. Iya, boleh. Wish, mantap garansi penjual. Terbaik. Oh, terbaik. Oke, aman. Oh. Sah. Manis banget kan? Tagihan kok makannya. Enak. Manis banget. Nggak kasih lu. Gue mau kasih tunjukin ke kamera. Jangan malas pakai tangan kamu. Terbayang? Enak. Pahit manis. Jadi, kalau kalian main ke Ternate, memang saya itu terkenal dengan duriannya enak banget ya. Cuman mereka semua bilang, oh durian Ternate memang mahal kak, karena memang bagus. Tapi kalau Jailolo tuh murah-murah. Setelah Kayaknya kalian nggak juga ya. Iya, standar aja. Kecuali kalian dapat langsung dari peladangnya ya, yang punya kebun. Cuma susah, maka kalau masuk ke lokasi pasti kau tak tahu juga. So pengen apa ya, tepi jalan, ketemu orang jualan, nego saja. Lagian pun kita tak makan durian banyak-banyak, baik-baik ya. Enak ya. Standar durian kami itu rusak gara-gara Kalimantan. Karena kita kebiasa Kalimantan Barat. Kalau pas musimnya, sebiji 5.000. Yang ukuran besar tuh 3 biji 100. Duh. Apa? Tolong. Aku kangen durian batang tarang. Ayo. Tahu durian apa? Tolong Nyan. Nggak mau, aku makan loh. Buka. Barang secepat tak bekerja tak boleh makan, cepat. Enggak. Aku buka. Tapi ini aku bawa semua. Aku, punya aku. Buka. Mana air garam? Air garam. Cepat. Mantap penjual durian. Cepat kau buka. Aku buka kau makan, tinju kau. Iyalah. Kau ngapain? Nengok. Kembali lagi ke rumah kita cinta ya, di Rapa Pelangi Resort. Ada yang sampan. Ya, anak-anak datang ya, berdayung sampan nyari ikan ya. Syahdu kali tempat ini. Oke, ambil kursi kita dulu. Inilah arti enjoy the life, baby. Ada. Alamak, Jang. Cantik betul. Ini tuh berbeda dengan kemarin kita Pulau Maitar kan kena angin kuat banget kan. Ini karena teluk. Dia Jadi terlindung. dikelilingi sama gunung-gunung, bukit-bukit. Oh, bayangkan flat gitu kayak danau. Betul lah ya. Cantik kali, Joy. Dia masih banyak itu loh, Beb. Banyak apa sih lamun nah. Ilalang-ilalang tuh yang ada di laut. Makanan ikan ya itu ya. Makan dugong kalau ada dugong sini. Cuma lagi surut. Hah? Itu samping. Oh ya? Dia tuh juga punya kayak balkon kecil langsung ke laut, coy. Jadi nyantai dulu kawan. Alamak, Jang. Ikan teri. Shadow betul, Beb. Terakhirnya aku di sini aku ingat kayak kita di Torosi aja, satu Torosi aja ya. Tadi itu Maratua. Maratua. Itu kenapa sih bawah? Bagus banget. Yang ikan-ikan karang yang itu kita pancing biasa tuh. Apa yang dia makan? Kisah kehidupan. Oke. Sesuai dengan request dari banyak badan boy di seluruh Nusantara ya. Kenapa Kojo sudah tidak mancing? Oke, kuwujudkan impian kau ya. Mari kita pancing. Nggak tahu kenapa ya, semenjak akhir ini makin tua aku nih. Kayak aku tuh makin tak mood dengan hobi aku sendiri. Ini karena nggak ada kawan kali ya. Atau kelelahan ngonten. Jadi kayak kita seharian nih, udah dari pagi ya, sampai malam kita jalan. Udah capek. Mau untuk hobi kita tak sempat, lo bayangkan nggak? Cuma aku pernah bilang ke Riana, aku bilang tuh, jangan sampai aku kehilangan hobiku. Dan lelaki tanpa hobi itu sangat menyedihkan, kawan. Apa aku curhat ya? Emang tua dah aku nih. Kau bayangkan ada spot seindah ini dan tak mancing tuh kayak sangat mubazir. Ini pancing dan menemani aku entah ke berapa provinsi dah, mau gila aku dari Kalimantan, Sulawesi sampai NTT. Aduh,
Banyak mancing kok, banyak boncos. Nah itulah, itu kau dengar suara itu, itulah alasan kenapa aku kehilangan hobiku tuh karena itu istri yang sangat toksik. Oh, tengok, aduh, keluar kau. Boncos, aku keluar kalau kau dapat. Kalau tidak keluar, kau mati kau boncos. Aku pesampan, abaikan budak yang tak jelas itu. Tetaplah kembali kepada Jajago, ayo. Itu hanya apa? Hanya setetes air di lautan, abaikan coretan. Dan saudara-saudara, ternyata di Rapa Pelangi kau bisa menyewa sampan. Hahaha. Riana tak tahu, jadi kita diam-diam aja. Bebek, dapat ikan kakak. Di mana yang banyak ikan? Bola kuning, siap. Terima kasih. POV kalau kalian mendayung sampan di Teluk Rapa Pelangi Jailolo. Tidak ada terlihat boiling ikan, guys. Kita menunggu boiling dulu. Pancing sudah ready, semoga ada rezekinya. Kalau tak ada, sudahlah, memang kutukan aku boncos. Kita akan pakai umpan yang macam apa ya? Ini kecil-kecil saja. Ternyata sunset itu gila loh, cakepnya loh. Kalau tengok kita mancing view secantik ini, boncos tuh tak apa-apa. Alibi. BTW, aku kasih kamu lihat, dia punya underwater. Bagus banget dia punya ini underwater. Masih terjaga banget nih. Tuh. Tadi cuma di bawah dong loh. Cakep gak tuh? Oh, keren. Aku udah lempar lure aku ya, nggak ada kali 30 kali, nyangkut dah 2 kali. Hai, lagi surut rupanya, karena dangkal banget kau nengok. Ini nih, jarak aku dari karang nih, paling tak sampai 1 meter. Aku mau dayung sampai kagak ujung, cuman udah sore, ya sudah. Minimal aku dari tadi tuh sibuk mengagumi ikan di sini. Ikannya ikan karang-karang cantik, udah. Sesuai dengan sumpah serapah istriku cantik, boncos katanya. Tak apalah, minimal aku kasih dia nengok underwaternya di sini. Enjoy the underwater, my friend. Woo! What a life. Sebenarnya kalau mau cari ikan sih bisa sih, kita pakai umpan asli kan, daging. Cuman aku malas mau lepas ikannya. Sombong macamnya iya. By the way, bakal nggak tahu, Jajago sebelum jadi kayak hari itu adalah konten mancing. Aku tiap minggu pergi mancing konten. Dan konten mancingku lumayan ya, sampai tempat tembus 70.000 subscriber. Luar biasa. Sekarang aku kembali lagi konten ya sambil mancing. Aku kayak kehilangan dia punya kebahagiaan. Kok bisa gitu ya? Kayak aku tuh kok tak dapat jadi malas gitu. Padahal dulu aku tak dapat pun bahagia gitu. Wah, memang orang tua nih susah ya. Kita cantik view-nya boy. Terpesona aku nengoknya. Sayang dia tak mau ikut. Dia tak melihat keboncosan suami yang ganteng. Mari lanjut kita mendayung lagi. Selamat pagi, Bada Boy. Inilah kerjaan orang-orang yang tak puas ya. Kemarin aku tak dapat ikan, tak terima aku. Kita akan bangun pagi
sebelum berangkat lagi ya. Ini kita mancing. Dan ini lagi surut banget ya, memang tak cocok waktunya. Coba dia pasang supaya cantik. Inilah the joy of life. Pagi-pagi mancing. Indahnya hidup kawan-kawan. BTW kalau di daerah timur Indonesia kan dia lebih awal ya dia punya sunrise ya. Cuman ini udah jam 6.30 waktu Indonesia Timur. Udah terang juga. Kukira bakal masih gelap. Lemparan pertama di hari ini guys. Wuhui. Kembali ke Jajago mancing. Oke, bye. Tidak jadi boncos. Berarti kemarin itu memang hanya momen waktu saja. Kita menaikkan barakuda. You see this? This is barakuda, baby. Wuhui. Nggak jago, tidak boncos. Buka mulutnya lebar-lebar. Hap. Wih. Santai, kawan. First strike of the day. Yeay. Memang tak pandai aku nih. Yeay. Lauk buat hari ini lumayan. BTW aku makan ini sih, saya aku gak makan ikan. Alright baby. First strike in the morning. Wih. Rilis. Dah, barakuda. Have a good life. Have a good life. Dah. Lagi. Andai kau bisa dengar suara burung-burung di pagi hari ini, boy. Gila sih, suara syadu banget suara burungnya. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek postingan terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!